Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biha min zulmatil jahli wal wahmi wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tu'minuna biha ma usyira biha innaka ta'lamu lana innaka ta'lamu ghuyub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Rasulullah wa sallallahu sarrah al-jasadi wal qalbi wal ruh amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa 'ala man nafa'a bihi wa barakati 'ulumihi fid dharain amin. Wa hiya bihamdillahi aqidatuna wa aqidatu ikhwanina min asatir husayniyin al-ma'rufina bi ali abi alawi wa aqidati aslafina min ladun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadha wa kana al-imam al-hajir jaddu sadatil madhkurina Sayyid Syekh Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Imam Ja'far as-Sadiq radhiyallahu anhum lamma ra'a zuhur al-bid'ah wa kasrat al-ahwa'i wa ikhtilaf al-ara'i bil araq hajara minha wa lam yazal nafa'allahu ta'ala bihi yatanaqalu atau yantaqilu fil ardi hatta ata arda Hadramaut wa aqama biha ila an tuwafa fa barakallahu fi aqibihi hatta istahara minhu al-jumma wa fi bil ilmi wal ibadati wal wilayati wal ma'rifah wa lam ya'rid lahum ma 'arada li jama'ati min ahli bait nabawi min intihal bid'ah wa ittiba'i al-ahwa' al-mudillati barakati niyati hadzal imam al-mu'tamadi wa firarihi bi dinihi ila akhirih. Al-mukarramun rahimahumullah, para masyayikh, para asatidz. Pada saat ini Kiai Muradi sedang kurang sehat dan juga membandalkan kepada saya. Alhamdulillah ini sudah 4 kali pertemuan selalu saya. Ya, ya Allah. Artinya di sini sudah warning nih, warning krisis kiai, krisis bukan kiai, krisis yang baca kitab. Walaupun saya yakin di belakang saya, samping kiri kanan saya ahli-ahlinya kitab. Mungkin suatu saat Allah angkat derajatnya. Karena semakin tua semakin muda, apa semakin tua semakin payah? Payah orang ampre. Ya Allah. Jadi siap-siap saja, nanti mungkin saya meninggal. Ya contohnya, ya kita udah meninggal. Di sini saudara kita Abang Haji Indra Hasan yang luar biasa bersosialisasi sama kita, sama Porsila. Ada dokumennya 1-2 yang dikirim oleh Adi Rizki Putra, cucunya Kiai Ahmad Yakub, pada saat pengajian di musola. Menurut saya rupanya ada dokumen Bapak Indra Hasan, ada Habib Soleh, ada masih banyak yang 10 ada dokumennya. Artinya Bang Indra itu benar-benar bermasyarakat, benar-benar garis rot sama kita.
nggak mentang-mentang. Kalau kita kan mentang-mentang, duit banyak, pangkat ada, jabatan ada, biasanya nggak mau kenal sama orang. Beliau luar biasa ternyata. Video klip atau beliau desok kehidupan Bang Indra dikirim juga ke saya oleh istri beliau. Ternyata bukan kelas kita mainannya. Kalau urusan politik, urusan dunia, bukan kelas kita. Tapi beliau ternyata rendah hati, dia gak pernah macam-macam sebut, tapi dia tetap Bang Indra Hasan bergaul sama kita. Kita doain almarhum, kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Saya terlalu cinta sama beliau, jadi nanti kalau bisa, kalau ada waktu, kita ziarah ke kuburannya Bang Indra supaya pintunya dibuka. Ya, setuju nggak? Kita nggak sempat nyolatin, mungkin satu hari ya, tiap hari. Coba kita ke kuburan, kita lihat, kita ziarah. Baik, mohon izin para kiai ini, mungkin translate-nya terlalu sulit dipaham atau nggak paham ya, karena yang nyampein juga nggak paham ini. Wahia min awwali, paragraf yang di atas mengenai kama hakadzaka dzalika Abul Qasim Al-Qushairi, yang salah satu imam sufi yang mendukung berat daripada teologi yang disampaikan oleh Abu Hasan Abu Mansur Maturidi dan Asy'ari, Maturidiyah wa Asy'ariyah. Di dalam risalahnya wahiyya bihamdillahi aqidatuna, memuji kepada Allah bahwa akidah kita dan akidah wa aqidati akhwanina minas sadatil Husainiyin, yaitu akidah daripada pembesar-pembesar mazhab atau keturunan Imam Husain al-ma'rufin, yang terkenal di Ali Abi Alawi dengan sebutan Ali Abi Alawi. Kalau kita rajin dibaca kan Alawiyin itu namanya. Wa aqidati islafina, dan akidah pendahulu-pendahulu kita miladun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sejak zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hada, pada saat ini, hari ini. Wa kana al-imam, siapa itu? Al-imam al-muhajir jadus satin mazkurin, Imam Muhajir Allah Ahmad bin Isa, nenek moyang Jadus Sadat, nenek moyang Sadat Az-Mankur, yang sebut di atas Sayyidi Syekh Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Imam Ja'far As-Sadiq. Kalau kita baca spesial Haji Allah Ahmad bin Isa, ini dia yang bawa yang menekuni mengikuti akidah-akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang teologi-teologi ketuhanan. Radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepada mereka. Lamma ra'a zuhurul bid'ah, ketika telah melihat Imam Muhajir ini semakin nampaknya bid'ah wa kasratul ahwa, dan kebanyakan mengikuti nafsu, mengikuti hawa, wa ikhtilafal ara'i, dan perselisihan pendapat-pendapat bil Iraq, di Irak, Baghdad. Hajara minha, hijrah dari Irak. Ada udah kebetah, udah banyak bid'ah, muncul Syiah,
muncul paham-paham mujassimah. Allah berjisim. Allah bersemayam di istawa. Capek bikin langit dan bumi, sehingga Tuhan katanya belonjor kecapean. Itu mulai muncul-muncul di paham-paham. Karena kebanyakan ahli Quran artinya orang hafal Quran. Hafal Quran tidak menjamin akidah dan fikihnya bagus. Ibnu Muljam yang bunuh siapa? Sayyidina Ali. Hafal Quran Ibnu Muljam. Hafal. Woi, hafal Quran. Karena dia baca, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul, ada 3 fasiqun munafiqun ayat itu. Diulang Sayyidina Ali ketika menjadi khalifah ya, dalam memutuskan perkara tidak memakai Al-Quran, makanya kafir itu Ali, bunuh. Lagi sembahyang dia baik, bunuh. Padahal ada fikih. Kalau orang itu ada fikih apa fakih? Orang mesti fakih fikih. Standar hukum di situ, keadilan di situ harus dibahas. Ulai ngamul malam hukum manzalah itu dibahas lagi oleh fikih. Jangan saklek-blek. Misalnya orang bunuh, ya di kisosnya dibunuh juga. Tapi kalau saudaranya maafin atau bayar apa namanya dan sebagainya, bebas nggak? Bebas. Atau benar nggak membunuhnya? Atau diteliti membunuhnya matinya sebelum ditusuk apa sebelum ditusuk? Kalau kedokteran kan ditusuk. Al ilmu ilmani kata Imam Syafi'i kan. Ada ilmu fikih, ada ilmu fikih itu luar biasa. Seperti kita misalnya paham begini. Orang yang zina dicambuk ya, apa dijilid namanya? Dirajam. Dirajamnya kayak apa? Misalnya 100 jilid, bukan dengan rotan yang gede-gede 100 pukulan, dikumpulin aja lidi 100 sekali pukul 100. Innallaha ya'muru bil adli wal. Nah itu kalau khotib, kalau setiap khutbah kedua mesti dibaca itu. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Adil dan ihsan. Misalnya orang hukumnya berantem mukul muka, apa dibalasnya pukul muka lagi? Enggak, kalau pukulnya kekencangan nanti bonyok kan boleh merusak mata, muka nggak boleh. Bukan nggak boleh, artinya kesian kalau orang mukanya sampai penyok gitu kan. Lah perempuan nggak kedemen, mana berjaka masih kan. Iya, jadi ada ya'muru bil adli, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Nah, ihsan itu, adil itu adanya di pengadilan. Kita nggak bisa main hakim sendiri kan gitu. Pengadilan yang mutusin. Kita nggak tahu yang nuntut, nanti hakim yang membuat kebijakan. Kita nggak bisa protes kalau udah hakim. Hakim tanggung jawab dunia dan akhirat. Di mata kita salah, nggak paham hukum. Takbir aja kita mengatakan. Allah Akbar. Belum tahu asal usulnya, tahu udah mau. Kira-kira demikian. Walaupun ya Imam Hajar akhirnya pindah, orang lihat ke pindah di situ. Walam yazal, senantiasa yantakil, pindah-pindah.
di muka bumi. Hatta ardu Hadramaut hingga apa? Akhirnya terdampar di Hadramaut. Fa aqama biha ila an tufiya. Tinggal di situ ila Muhammad Musa. Siapa tadi? Muhammad bin Isa. Ahmad bin Isa. Muhajir Ahmad bin Isa tinggal di Irak. Tinggal di Hadramaut sampai ia meninggal. Fabarakallahu fi akhirih, maka Allah berikan keberkahan kepada akhirih, kepada anak dan keturunannya. Asalnya orang mana? Lahirnya memang di Irak, Baghdad. Hatta istahara minal jumil ghafir minhum al-jimmul ghafiru. Istahara al-jimmul ghafiru, sampai masyhur dengan pengikut yang banyak. Ghafir bil ilmi, dengan ilmu, wal ibadah, dan ibadah, wal wilayah, dan kewalian al-ma'rifah yang terkenal. Walam ya'rid lahum ma'adul jama'at, dan tidak menimpa kepada mereka, tidak ikut-ikutan kepada mereka apa yang menimpa kepada jemaah min ahlil bait an-nabawi. Jadi banyak yang selamat min ahlil bait, keluarga Nabi Muhammad SAW, yang selamat daripada bidah-bidah. Wattiba'il hawal mudillah, mengikuti hawa nafsu yang sesat. Bibarakat ini niyati hadal imam al-mutamani, dengan niat tulus dari imam Muhajir rahimahullah bin Isa al-Mutamani yang dipercaya. Wa firarihi bidinihi min mawadi'il fitan, dan larinya dengan membawa agamanya min mawadi'il fitan, dari tempat-tempat yang penuh dengan fitnah. Fallahu ta'ala yujzihi anna afdal ma jaza walidan an walidihi. Moga Allah membalasnya sebagaimana Allah membalas kebaikan kepada orang tua dan anak-anaknya. Wa yarfa'u darajatahu ma abaihil kiram, dan Allah angkat derajat mereka daripada orang-orang tua mereka yang mulia, fi 'illiyin, ke tempat yang tinggi. Wa yalhaquna bihim fi khairin wa afiyah, dan kami dikumpulkan bersama mereka pada dalam kondisi yang baik dan afiah. Ghairu mubtidina wa maftunin, yang tidak berganti-ganti dan tidak mendapat fitnah-fitnah. Innahu arhamur rahimin, bahwasanya ia, kita doakan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bermazhab al-maturidiyah kal asy'ariyah fi jami'i ma taqaddam, pada uraian telah diungkapkan di atas. Jemaah sekalian, berbicara akidah atau usulin atau teologi memang makanya disebut ilmu kalam, ilmu ngomong salah-salah ngomong bisa bahaya. Ngomong soal usul atau ilmu kalam itu bisa bahaya kalau diperpanjang, diperluas dan sebagainya. Cuma Al-Quran, Tuhan ada di mana? Nggak usah ada di mana, di mana-mana. Kalau Tuhan banyak kalau di mana-mana, ya kan? Tuhan di atas. Sama itu artinya atas, sama langit itu artinya atas. Bukan coba ada langit 1, 2, 3 di mana? Bulan di mana? Di atas. Karena ketika bumi berputar, matahari, bumi berputar, nggak selamanya kita ada melihat di atas, ada di bawah. Jadi sama di atas. Yang di atas kita maksudnya Allah amat di atas segalanya, bukan di atas bersemayam di atas, bukan. Tapi ketika misalnya kita sholat
sholat, pengen buang nukhomah ludah, kemana buangnya? Ke kiri apa ke depan? Emang apa ke depan? Nah, ada Allah, maksud Allah di depan. Ya Allah di mana-mana. Nggak bisa. Ya gini singkatnya. Sifat Allah ada yang wajib berapa? 20. Ini biar mantap aja. Hafal aja 20 yang wajib. Wajib Allah bersifat itu 20. Dan yang mustahil berapa? Apa enggak? Udah lupa ya. Itu pokoknya lawanannya yang wajib. Lawanannya yang wajib namanya Allah wujud, ada. Mustahil enggak ada. Bahasa Arabnya apa? Adam, akain, Adam. Ntar di rumah dibuka lagi sifat 20 lah. Ya. Wujud, kidam apa? Nah, jadi belajar lagi nih. Apa? Kidam apa artinya kidam? Woi. Pantesan kita masih belum menghayat betul. Kidam lawannya kudus. Apa kudus artinya? Nah, kudus itu ya. Adam, kidam terdahulu, kudus baru. Jadi terdahulu lawannya baru. Kita makhluk apa? Makhluk kidam apa? Baru. Ya baru. Allah nggak kayak kita. Kalau Allah itu zat sama sifat bareng, salbiyah, sifat salbiyah. Nanti di 20 itu juga lagi salbiyah, sifat manawiyah, sifat ma'ani. Dibagi-bagi, dikelompok-kelompokkan tuh. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Kalau nggak ulang bermusuh begitu dah pokoknya ya. Zat sama sifat Allah nggak pernah bisa. Zat dan sifatnya nanti dikelompokkan baru salbiyah. Wujud, wahdah, niat, sifat salbiyah. Yang berdiri sendiri, adanya nggak ada. Adanya Allah sebelum tiadanya sudah ada Allah. Kemudian kalau manusia, zat dulu apa sifat dulu? Begitu ada zat dulu ya, baru sifat. Kalau manusia lahir sifat duluan, baru zat. Oh salah. Misalnya si Fulan Badar, yang Badar apanya? Zatnya apa sifatnya? Begitu lahir udah Badar belum? Belum. Lain mau Allah, dua-duanya Badar. Gitu maksudnya, memahami gampangnya, jangan susah-susah, jangan kelimet-kelimet. Ya, kalau manusia zat dulu baru sifat. Kalau Allah nggak bisa sifat duluan, nggak zat duluan bareng ya. Kalau manusia zatnya dulu lahir, baru sifat. Nah, paham-paham ini. Ada lagi misalnya yang nanya, itu sifat Allah kurang 20. Ya memang kurang, tapi kan Maturidi dan Asy'ari sudah mengelompokkan itu 20 yang wajib. Karena ada asma Allah. Asma Allah itu yang kalau kita baca Khatmul Quran, gimana? Asma Allah yang 100. Gimana sih mulainya? Saya hafal lah. Wallahu la ilaha illa Ar-Rahmanir Rahim Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir
muslim wa fal qahar wa hawal zakal fatal alim al-qawiz al-basil qawiz rabbul mu'alim bla 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 bla. Nah, itu asma. Ada asma yang meliputi sifatnya, tapi ada yang nggak ada, hanya asma saja. Misalnya Allah Maha Pengampun, Ghafur. Allah Maha Pengampun. Bisa nggak Allah nggak ngampunin? Bisa, itu namanya asma. Paham? Iya. Lain nama sifat, misalnya kudrat, kudrat, mampu. Sifat itu sifat Allah, bukan asma. Allah mampu. Bisa nggak Allah nggak mampu? Lemah, berarti manusia, begitu Pak. Ar-Rahman, sifat apa Ar-Rahman? Sifat siapa? Nama siapa? Nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dua kata itu bergandeng. Rahman, karunia Allah dikasih semua sama ciptaannya. Ciptaan Allah dikasih Rahman semua. Itu akidah Ahlussunnah nih. Kambing, monyet, kunyuk, kodok, cecek, kutu, apalagi di kepala, kuman, virus, corona, apalagi sekarang yang corona ini. Ya itu semua dikasih rezeki sama Allah. Yang nggak pakai masker mati. Ya. Masker mati juga. Itu diatur Rahman Allah dikasih. Yang nggak nyembah Allah, yang nyembah Allah, yang menghina Allah. Adi Armando seperti yang atau itu semua dikasih rezeki Allah nggak pakai. Tapi begitu Rahim khusus nih, baru sifat Allah yang Rahim kita dikasih. Di KW udah datang belum? KW udah datang belum? Harus mandu ke sana. Saya kalau ada guru saya stop kan. Jadi Rahim semua dikasih Rahim khusus Rahim buat yang beriman kepada Allah. Rahman kasih, Rahim sayang. Enakan dikasih apa enakan disayang? Sayang. Enakan dikasih dan disayang. Dikasih bini saya nggak mau dikasih mulu, kasih. Wah jangan-jangan mulu dikawinin, ditinggal lagi, dikawin lagi, belakang gue kasih. Iya. Sayang dari dua-duanya. Rahim ini kita umat-umat yang terpilih. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman wal makhluk yuzakur wal rahim khususan bil mu'minin billah muslimin muslim dan mu'minin. Nah, mudah-mudahan kita masuk di situ. Amin. Asal kita semakin kuat akidah ini karena kita guyup adanya himpunan-himpunan pengajian-pengajian yang masih kata orang pengajian tradisional ini. Justru ini yang tradisional itu yang kuat. Kalau nggak ada tradisional kita udah udal-udal. Banyak akhir-akhir ini paham-paham yang memelesetkan hal-hal yang orang awam menjadi bingung karena orang awam itu ya yang penting gua mah bisa sholat, itu kan orang awam ya, bisa ngaji, bisa makan, bisa tidur, udah nggak mikirin segala, ngapalin hadis, ngapalin Al-Quran, nggak perlu kan orang awam ngapalin mulu, kagak hanya nyari duit. Mereka itu orang-orang yang udah digaji.
tiga, atau bikin viral dapat jadi YouTuber pengikutnya banyak, duitnya jadi banyak. Itu memang sengaja kan? Dan dunia semuanya otaknya ada di fulus di dunia, ini nggak mikirin keselamatan umat dan akhirat dan sebagainya. Nah kalau ulama-ulama yang tradisional begini, siapa yang membayar? Siapa yang membayar kita? Siapa? Ngomongnya betawi banget ini. Siapa yang bayar kita? Nggak ada tangguhkan tuh. 1.000 harapannya makan nasi uduk, 2.000 harapannya pulang bawa besek. Ya begini tradisional. Makanya kita dihantam, dicari punya manhaj yang tradisional hantam. Oh. Ya itu sajalah, mungkin terlalu panjang bicara kalam di ilmu usul. Yang penting ngajilah di mana ada majelis yang tradisional, yang model-model begini di musola masjid, hidupkan lagi lah. Kurangin tanya jawab, ngaji maunya nanya jawab mulu, tanya jawab. Iya. Jadi kalau pulang ingat, nanya, bisa nanya. Potensi nanya itu bisa nguji, bisa ngenyek, bisa memang nggak tahu. Kalau orang nggak tahu mau nanya aja susah gimana? Orang nggak tahu mau nanya susah nggak? Iya bahasanya apa ya mau nanya ya, orang nggak tahu. Biasanya orang nanya itu memang yang orang rada pinteran dikit, kan bisa aja ngenyek nantinya. Nah, jadi ngaji aja lah di mana musola bikin pengajian, nggak usah ngarepin banyak 10 orang, 5 orang, nggak apa-apa. Ya standar tasawuf pakai lah, walaupun kita nggak mau belajar baca usul, kita teologi mungkin terlalu berat, ya kitab-kitab yang kemasyarakatan, nah itu nanti selalu diulas asal supaya tujuan kita agar akidah kita mantap, kuat, nggak goyah apapun. Ya kita nemu. Kalau generasi kita nggak dicoba atau membuat kita eksklusif, ya sudahlah, itu saja saatnya. Tapi kalau tradisional, pembauran kemana-mana, ya, atau siapa saja bisa direkrut, tasamuhnya tinggi, nggak memandang suku ras atau tahta dan sebagainya, udah biasa. Itu akan kuat nanti persekutuan kita. Tapi kalau buat kelompok-kelompok, biasanya akan lemah. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hanya pengganti Kiai Murodi. Tahu minggu besok sakit nggak lagi? Mudah-mudahan guru kita pada sehat ya. Nah, yang suka hadir diantaranya Ustaz Haji Nasrullah. Beliau lagi sakit, bisa operasi kakinya. Kita doakan biar sehat. Semuanya yang di sini juga saya harapkan biar sehat. Orang-orang yang sehat itu ternyata Allah mubarak li ummati fi bukuriha. Ya Allah kasih keberkahan orang yang pagi-pagi udah bangun, mandi. Jam berapa aja kalau bangun mandi. Dingin banget, ya itu lawanlah dingin. Kalau pengen ada hangat bikin, yang ada air panasnya, punya duitnya. Punya ya. Nah, udah mandi aja kan. Akhirnya saya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.